Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi bersama saya Verda Indraswari dalam video pembelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Namun sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu tentang kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan, siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian untuk mencatat penjelasan yang akan diberikan. Dan simak terus video sampai akhir ya. Bagaimana adik-adik sekalian? Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, kita akan mulai pada kegiatan ekonomi yang pertama. Ada yang tahu apa itu? Kegiatan ekonomi yang pertama yang akan kita bahas adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kegiatan produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan produksi barang dan kegiatan produksi jasa. Dalam menghasilkan barang ataupun jasa, seorang produsen tentu membutuhkan yang namanya faktor-faktor produksi. Apa itu faktor-faktor produksi? Faktor-faktor produksi adalah suatu benda atau jasa yang dapat digunakan oleh produsen untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, faktor-faktor produksi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Keduanya mempunyai perbedaan masing-masing. Kita akan bahas dari faktor produksi tetap. Ini adalah faktor produksi yang jumlahnya selalu sama atau tidak berubah. Misalnya seperti mesin dan gedung pabrik. Yang kedua yaitu faktor produksi variabel. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Hal ini tergantung pada jumlah produksi yang diinginkan oleh produsen. Misalnya bahan baku serta tenaga kerja. Nah, contoh kegiatan ekonomi produksi yang sering kali kita lihat pada kehidupan sehari-hari adalah kegiatan ibu kita yang sedang memasak. Kegiatan ibu yang sedang memasak ini termasuk salah satu kegiatan produksi. Bagaimana adik-adik? Sudah cukup jelas bukan penjelasannya? Jika sudah jelas, kita akan lanjut pada penjelasan selanjutnya, yaitu tentang kegiatan distribusi. Ada yang tahu apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke tangan konsumen. Nah, kegiatan produksi ini terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem distribusi langsung dan sistem distribusi tidak langsung. Ada yang tahu apa itu sistem distribusi langsung dan tidak langsung? Sistem distribusi langsung adalah sistem distribusi yang menyalurkan secara langsung hasil produksi dari produsen ke tangan konsumen. Sedangkan sistem distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dengan menggunakan perantara untuk menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Nah, perantara ini misalnya saja seperti agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Adik-adik sekalian, setelah kegiatan distribusi selesai dilakukan dan barang sampai kepada konsumen, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Ada yang tahu apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adik-adik sekalian, tahukah kalian jika kegiatan konsumsi yang setiap hari kita lakukan ini dapat dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ada yang tahu apa saja faktor internal dan faktor eksternal itu? Faktor internal atau faktor yang dari dalam, misalnya saja seperti usia,
gaya hidup, serta selera konsumen. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, misalnya seperti tingkat pendidikan, situasi ekonomi, dan tren yang sedang berlangsung. Bagaimana adik-adik sekalian? Sudah paham bukan mengenai kegiatan ekonomi ini? Tentunya sekarang kalian bertanya-tanya. Jika ada kegiatan ekonomi, tentu saja ada yang namanya pelaku kegiatan ekonomi. Lalu, siapa sajakah pelaku kegiatan ekonomi itu? Pelaku kegiatan ekonomi adalah semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan ekonomi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi ini terdiri dari 4 pelaku. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi, yang kedua rumah tangga produksi, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Adik-adik sekalian, keempat pelaku kegiatan ekonomi ini mempunyai peranan masing-masing di dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu peran rumah tangga konsumsi atau RTK. Dalam kegiatan ekonomi, RTK ini mempunyai 2 macam peran. Yang pertama yaitu sebagai konsumen dari berbagai macam hasil produksi, baik itu barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua, rumah tangga konsumsi ini berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi yang digunakan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, faktor-faktor produksi ini dapat berupa lahan atau tanah, modal, tenaga kerja, serta bahan baku. Dalam peranannya sebagai penyedia faktor-faktor produksi, RTK ini mendapatkan balas jasa dari produsen. Balas jasa ini berupa sewa untuk lahan atau bangunan, gaji untuk tenaga kerja, dan bunga untuk modal yang digunakan oleh produsen. Selanjutnya yaitu peranan pelaku kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu RTP atau rumah tangga produksi. Dalam kegiatan ekonomi, RTP ini berperan sebagai penghasil berbagai macam hasil produksi, baik itu berupa barang ataupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu peranan rumah tangga pemerintah. Nah, dalam kegiatan ekonomi, pemerintah ataupun rumah tangga pemerintah ini berperan sebagai pengatur dan pengawas terselenggaranya berbagai macam kegiatan ekonomi. Misalnya saja dengan mengeluarkan berbagai macam undang-undang ataupun peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah ini juga berperan sebagai produsen dan juga konsumen dalam kegiatan ekonomi. Dalam peranannya sebagai produsen, pemerintah menghasilkan berbagai macam barang ataupun jasa berupa fasilitas ataupun layanan umum yang digunakan oleh masyarakat secara umum. Misalnya saja seperti listrik dan bahan bakar minyak yang seringkali kita gunakan. Dalam kegiatan produksi ini, pemerintah menggunakan yang namanya Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN untuk dapat melakukan kegiatan produksi. Dalam peranannya sebagai konsumen, pemerintah juga menggunakan berbagai macam hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen. Misalnya saja seperti tinta, kertas, mobil dinas, bahkan peralatan perang untuk sistem pertahanan negara. Nah, untuk peran pelaku kegiatan ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Ada yang tahu apa peranan masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi? Nah, adik-adik sekalian, tentunya kalian tahu jika suatu negara di dunia ini tidak bisa lepas dari yang namanya kerjasama dengan pihak asing. Ada yang tahu mengapa hal itu bisa terjadi?
Penyebabnya adalah tidak semua barang ataupun jasa ini mampu dihasilkan oleh produsen di dalam negeri. Karena itu, suatu negara melakukan kerjasama dengan pihak asing atau negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat luar negeri berperan sebagai produsen akan berbagai macam hasil produksi yang belum mampu dihasilkan oleh produsen di dalam negeri. Namun selain itu, masyarakat luar negeri juga berperan sebagai konsumen atas berbagai macam hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen di dalam negeri. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana penjelasannya? Cukup jelas bukan? Dari menyimak penjelasan tadi, tentunya kalian sekarang sudah paham mengenai kegiatan ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi, serta peranan masing-masing pelaku kegiatan ekonomi. Nah, adik-adik sekalian, cukup sekian ya penjelasan kali ini. Semoga penjelasan yang telah diberikan dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.